Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik rumah-rumah megah dan tawa bahagia di dalamnya, tak sedikit yang menyembunyikan luka dan cerita pilu. Kisah ini bukan tentang seorang wanita yang ingin membalas dendam dengan cara menjatuhkan, melainkan tentang seorang wanita yang memilih bangkit dan membuktikan bahwa kehinaan yang diarahkan padanya bisa dijadikan batu loncatan untuk mencapai kejayaan. Namanya Alia, seorang perempuan sederhana dengan hati yang lembut dan tekad sekeras baja. Ia bukan dari keluarga berada, namun memiliki prinsip hidup yang kuat. Tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi harus mulai untuk menjadi hebat. Kata-kata itu selalu ia pegang erat sejak ia kecil. Terutama setelah hidupnya berubah saat menikah dengan seorang pria kaya, bernama Raihan. Raihan berasal dari keluarga terpandang. Ibu Raihan, Bu Mirna, adalah seorang wanita sosialita yang menjunjung tinggi martabat dan gengsi keluarga. Awalnya, Raihan mencintai kesederhanaan Alia, kehangatan, ketulusan, dan kepolosannya yang tidak dibuat-buat. Namun seiring berjalannya waktu, cinta itu diuji oleh realita kehidupan, gengsi, dan tuntutan sosial. Raihan mulai berubah. Tekanan dari keluarganya membuatnya menuntut Alia untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Ia ingin Alia bekerja, tapi tak pernah benar-benar mendukung atau membimbingnya. Sebaliknya, ketika Alia dengan penuh semangat memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual bakso rumahan di depan rumah mereka yang megah, bukannya dihargai, ia justru dihina dan direndahkan. Bakso, makanan rakyat yang membawa harapan untuk Alia, malah menjadi sumber malu bagi keluarga Raihan. Mereka merasa martabat keluarga ternoda hanya karena menantu mereka berjualan di depan rumah seperti pedagang kaki lima. Puncaknya, Alia diusir. Tanpa sedikit pun rasa hormat, tanpa kenangan manis yang ditinggalkan, ia diusir oleh suaminya sendiri. Dengan dukungan penuh dari mertua yang sejak awal tak pernah menerimanya sepenuh hati. Namun, di balik pengusiran yang menyakitkan itu, Alia tidak tumbang. Ia justru bangkit. Dengan sisa tabungan, semangat pantang menyerah, dan bantuan dari orang-orang yang masih percaya padanya, Alia membangun kembali mimpinya. Usaha baksonya berkembang. Dari gerobak sederhana, ia beralih ke kios. Dari kios, ia membuka restoran. Dan dari satu restoran, lahirlah jaringan bisnis kuliner yang sukses, berkelas, dan mendunia. Sementara itu, kehidupan Raihan dan ibunya justru perlahan runtuh. Keangkuhan mereka menjadi bumerang. Orang-orang yang dulu memuja kini menjauh. Kehilangan pekerjaan, sakit, dan kesepian menghantui hari-hari mereka. Dan takdir mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai atasan dan pelamar pekerjaan. Ironi yang menyesakkan. Mentari pagi menembus jendela kamar yang luas dan elegan, menyinari wajah lembut seorang wanita yang masih tertidur pulas di samping suaminya. Di dalam rumah megah bergaya minimalis di kawasan elit ibu kota, hidup sepasang suami istri yang tampak sempurna dari luar. Rumah itu milik Raihan, pria mapan, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Dan di sampingnya adalah Alia, istrinya, wanita sederhana yang telah mencuri hatinya dengan ketulusan dan kehangatannya. Alia bangun lebih dulu. Ia terbiasa memulai hari dengan menyiapkan sarapan untuk suaminya, bukan karena diminta, tapi karena ia ingin. Baginya, menyeduh kopi hangat untuk Raihan adalah bentuk cinta yang tak perlu diumbar. Ia menyusuri dapur yang tertata rapi, menghidupkan kompor, dan mulai memasak telur mata sapi dan roti panggang kesukaan Raihan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Raihan turun mengenakan setelan santai, senyum mengembang di wajahnya saat melihat istrinya yang sedang sibuk di dapur. "Pagi, sayang," ucap Raihan seraya memeluk Alia dari belakang. Alia tersenyum. "Pagi juga, kopimu sebentar lagi jadi." Mereka duduk berdua di ruang makan, menikmati sarapan sambil berbincang ringan. Topik obrolan mereka bukan tentang bisnis atau investasi, melainkan hal-hal sederhana. Cuaca hari ini, tanaman yang mulai berbunga, dan rencana akhir pekan mereka. Kehangatan itu seperti selimut nyaman
yang menyelimuti rumah besar itu. Tak ada pertengkaran, tak ada keributan. Hanya tawa kecil dan pandangan mata yang penuh cinta. Sejak awal menikah, Raihan dan Alia hidup dalam harmoni. Meski banyak yang mencibir Raihan karena menikahi wanita biasa seperti Alia, pria itu tak pernah goyah. Ia jatuh cinta pada Alia bukan karena latar belakang atau status sosial, tapi karena keaslian dan kejujurannya. Raihan, sebagai seorang manajer senior di sebuah perusahaan properti ternama, bisa saja memilih wanita dari kalangan sosialita atau rekan kerja yang selevel. Tapi hatinya memilih Alia, guru les privat yang pernah mengajari keponakannya membaca. Satu persatu, sikap tulus Alia membuka mata Raihan bahwa kehidupan tidak selalu diukur dari seberapa mahal baju yang dikenakan atau dari restoran mana seseorang makan siangnya. Seandainya aku harus memilih lagi, ujar Raihan suatu hari saat mereka duduk di balkon rumah menikmati senja, aku akan tetap memilih kamu. Alia tertawa pelan. Kamu ini bisa saja, padahal dulu keluargamu sempat curiga aku cuma mau hartamu. Aku tahu kamu nggak seperti itu, dan sekarang mereka pun bisa melihatnya, balas Raihan sambil menggenggam tangan Alia erat. Memang, hubungan Alia dengan mertua belum sepenuhnya akrab. Terutama dengan Bu Mirna, ibu Raihan, yang masih memandang rendah Alia diam-diam. Tapi selama ini, Raihan selalu berada di sisi Alia, membelanya dengan tenang namun tegas. Itu yang membuat Alia kuat. Setiap akhir pekan, mereka memiliki tradisi jalan pagi berdua di taman komplek, diikuti sarapan di warung langganan mereka di pinggir jalan. Meskipun mereka bisa saja makan di kafe mahal atau hotel berbintang, keduanya lebih memilih kesederhanaan yang membumi. Disitulah cinta mereka berakar, bukan di pesta mewah atau hadiah mahal, tapi di obrolan ringan dan senyum yang tulus. Terkadang Alia memasak masakan kampung kesukaan Raihan seperti sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng. Raihan akan memuji Alia setengah bercanda. Kamu bukan cuma cantik, tapi juga jago masak. Aku beruntung banget. Dan Alia akan pura-pura merajuk. Kalau suatu saat kamu bosen, tinggal bilang ya. Tapi Raihan akan buru-buru memeluknya dan berkata, "Gak akan pernah." Hari-hari mereka dipenuhi dengan kehangatan seperti itu. Belum ada badai yang datang. Cinta mereka masih dalam masa bulan madu yang panjang. Setiap malam Alia mengantarkan Raihan tidur dengan kecupan lembut. Dan setiap pagi Raihan menyambut Alia dengan senyum yang sama hangatnya seperti hari pertama mereka menikah. Namun seperti musim yang berganti, waktu membawa perubahan. Cinta, sekuat apapun, akan diuji oleh kehidupan. Dan perlahan, awan mulai menggantung di langit rumah tangga mereka. Meski belum terlihat jelas, bayangan dari tuntutan, harapan, dan perbedaan pandangan mulai membayang. Dan dalam hati kecil Alia, ia bertanya-tanya, akan sekuat apa cinta mereka menghadapi dunia yang berubah? Hari-hari terus berlalu seperti biasa. Rumah mereka yang megah di sudut kawasan elit kota masih dipenuhi canda tawa, masakan hangat dari dapur, dan senyum manis Alia yang selalu menyambut Raihan setiap kali pulang kerja. Di balik sikapnya yang sederhana, Alia sebenarnya cerdas dan telaten. Ia selalu tahu kapan harus mendengarkan, kapan harus memberi saran, dan kapan harus diam. Itulah yang membuat Raihan dulu jatuh cinta padanya. Namun, semenjak perusahaan Raihan mulai mengalami tekanan ekonomi akibat persaingan bisnis dan naiknya harga bahan baku, wajah-wajah tegang mulai sering terlihat di meja makan mereka. Mula-mula hanya keluhan ringan, tapi lama-lama berubah menjadi tuntutan. Alia, kamu tahu, akhir-akhir ini beban di kantor makin berat, ujar Raihan suatu malam saat mereka makan malam bersama. Kamu mungkin bisa mulai bantu-bantu. Ya, maksudku, kerja. Supaya nggak semuanya aku yang tanggung. Alia mengangkat wajahnya, sedikit terkejut, tapi ia tetap tersenyum. Aku bisa bantu, tapi bantu dari rumah ya. Aku belum terpikir mau kerja di luar, soalnya aku masih urus rumah dan juga... Ya, dari rumah juga boleh, yang penting menghasilkan, potong Raihan cepat. Sekarang ini semua orang harus produktif, nggak cukup kalau cuma jadi ibu rumah tangga. Kata-kata itu menancap dalam di hati Alia. Bukan karena intinya, tapi caranya diucapkan. Seolah semua yang ia lakukan selama ini, merawat rumah, menjaga Raihan, memastikan semua berjalan lancar, tidak berarti apa-apa.
Namun, ia tidak membantah. Malam itu, setelah mencuci piring dan membereskan dapur, Alia duduk di teras rumah sambil membawa buku catatan kecil. Ia mulai menulis, membuat daftar ide-ide usaha kecil yang bisa ia lakukan dari rumah. Dan di antara semua ide itu, satu kata besar ia lingkari berkali-kali. Bakso, Iko. Bukan sembarang bakso. Alia memang sejak kecil memiliki warisan resep dari almarhum ayahnya yang dulu berjualan bakso keliling. Resep itu tidak hanya enak, tapi memiliki ciri khas yang kuat. Kuah gurih dengan bumbu rahasia dan bakso urat homemade yang kenyal namun lembut. Ia sudah sering mencoba membuatnya untuk Raihan. Dan setiap kali itu pula, Raihan memujinya. Kenapa tidak? Gumamnya malam itu, dengan senyum pelan di wajahnya. Kalau aku bisa buat orang lain suka seperti Raihan suka, mungkin ini bisa jadi jalan rezekiku. Keesokan harinya, Alia memulai langkah kecilnya. Ia mendatangi pasar pagi, memilih bahan-bahan terbaik, dan mulai mencoba skala kecil. Dengan modal seadanya, ia membeli mangkuk plastik, termos kuah, dan menyiapkan gerobak kecil lipat yang bisa ia letakkan di sisi pagar rumah. Namun sebelum ia benar-benar membuka lapak, ia mendiskusikannya dengan Raihan. Yang, aku kepikiran mau jualan bakso. Pakai resep ayah. Di depan rumah aja. Sederhana, tapi aku yakin bisa jalan. Nggak harus langsung besar. Yang penting jalan dulu. Raihan terdiam sejenak. Ia mengangguk, tapi tampaknya setengah hati. Bakso? Tanyanya, seolah kata itu asing. Di depan rumah kita? Alia mengangguk. Iya, aku pikir kalau aku bisa manfaatin teras rumah, nggak perlu sewa tempat. Lebih hemat. Nanti aku jaga sendiri kok. Cuman jam-jam tertentu aja, biar tetap bisa urus rumah. Raihan menghela napas. Ya udah, tapi jangan yang terlalu mencolok ya. Rumah kita ini kan lingkungan elit. Takutnya orang-orang pada ngomongin. Alia hanya tersenyum dan mengangguk. Ia bisa memahami kekhawatiran suaminya, walau hatinya sedikit terasa getir. Ia tidak sedang merusak, ia justru mencoba membantu. Tapi kenapa seperti harus sembunyi-sembunyi? Namun tetap ia melanjutkan niatnya. Beberapa hari kemudian, gerobak kecil mungil di depan rumah mewah itu mulai menarik perhatian. Awalnya hanya tetangga sekitar, lalu tukang bangunan, sopir antarjemput, dan satpam kompleks. Perlahan, nama bakso Bu Alia mulai dikenal. Rasanya memang luar biasa. Kuahnya gurih, baksonya kenyal, sambalnya pas. Orang-orang yang mencicipi kembali lagi keesokan harinya. Tapi tidak semua orang senang. Salah satunya adalah Bu Mirna, ibu mertua Alia, yang kebetulan baru pulang dari perjalanan luar kota dan melihat gerobak aneh di depan rumah anaknya. Apa-apaan ini, Alia? Kamu jualan? Di depan rumah? Di komplek kita ini? Wajah Bu Mirna merah padam. Suaranya nyaring terdengar sampai dalam rumah. Maaf Bu, ini cuma usaha kecil-kecilan. Raihan juga sudah tahu, jawab Alia pelan. Dan Raihan nggak larang kamu. Ia menatap putranya tajam. Raihan gelagapan. Aku pikir, ya dia cuma bantu-bantu, biar ada pemasukan. Pemasukan? Nama keluarga kita bisa hancur kalau orang-orang tahu menantu saya jualan bakso di pinggir rumah, bentaknya lagi. Hari itu adalah awal dari retakan besar. Meski Alia tetap bertahan dan berusaha menjaga sikap, sejak saat itu, rumah mereka tak lagi sehangat dulu. Kata-kata sindiran mulai berdatangan dari Bu Mirna. Raihan pun mulai bersikap dingin. Dan usaha yang semula membawa harapan kini menjadi sumber ketegangan. Namun Alia tidak berhenti. Ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ia tidak salah. Ia hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin tidak disukai banyak orang, tapi akan ia buktikan bisa membawa terang. Pagi itu langit terlihat cerah. Di depan rumah besar berhalaman luas itu, gerobak mungil berwarna putih dengan tulisan tangan bakso Bu Alia mulai dipenuhi antrean. Seorang ibu muda dengan anaknya, tukang kebun dari blok sebelah, dan bahkan sopir pribadi tetangga berdiri rapi menunggu giliran. Aroma kuah panas dan bakso urat yang baru matang mengepul dari panci besar yang diletakkan di atas kompor portabel. Alia berdiri di balik gerobak, mengenakan celemek bermotif bunga. Senyumnya ramah, tangannya cekatan.
Setiap mangkuk dihidangkan dengan irisan seledri dan bawang goreng buatan sendiri. Tak sedikit pelanggan yang memuji. "Baksonya enak banget, Bu Alia. Rasanya beda dari yang lain. Bisa pesen untuk acara ulang tahun anak saya, Bu?" Alia hanya tersenyum, hatinya bahagia. Ia merasa dihargai, merasa bahwa usahanya bermakna. Meskipun kadang lelah karena harus mengurus rumah dan berdiri selama berjam-jam, tapi rasa puas dari hasil kerja kerasnya tidak bisa tergantikan. Namun kebahagiaannya itu tak berlangsung lama. Malam itu, ketika Raihan pulang kerja, wajahnya tampak kusut. Ia melewati gerobak yang masih belum dibereskan sepenuhnya, dan melihat sisa mangkuk plastik yang belum dibuang. Begitu masuk rumah, ia membanting tas kerja ke sofa. "Alia, bisa nggak kamu beresin itu gerobak sebelum aku pulang?" katanya ketus. "Aku malu kalau tetangga lihat aku pulang, dan istriku masih jualan kayak gitu." Alia yang sedang menyiapkan makan malam di dapur tertegun. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, menyeka tangannya dengan lap. "Maaf, ya. Tadi pelanggan terakhir baru selesai sekitar setengah jam lalu. Aku mau beresin habis ini." Raihan memandangnya dengan tatapan tajam. "Sampai kapan kamu mau kayak gini, Alia? Jualan di depan rumah, bikin malu. Kamu tahu nggak, tadi aku ditegur sama Pak Husni, tetangga dari Blok D. Katanya, anaknya Bu Mirna sekarang istrinya dagang di jalan ya. Kau bayangin, Alia. Aku malu bukan main." Alia menelan ludah. "Aku cuma ingin bantu ya. Ini juga karena permintaan kamu dulu. Biar aku bantu cari uang." "Bantu cari uang, iya. Tapi bukan begini caranya. Kamu kira keluarga kita cocok dilihat publik kayak pedagang kaki lima?" Perkataan itu terasa seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, air mata Alia jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, Raihan berbalik menuju kamar, meninggalkannya tanpa sepatah kata maaf. Keesokan harinya, Bu Mirna datang ke rumah seperti biasa tanpa kabar. Dengan tatapan tajam dan suara lantang, ia mendatangi gerobak Alia. "Kau pikir ini pasar, ha? Kau kira rumah ini tempat jualan murah begitu?" "Maaf, Bu, saya..." "Kau memalukan keluarga ini, Alia. Aku sudah bilang dari awal, Raihan terlalu baik buat perempuan kampungan sepertimu. Kau lihat diri kamu sekarang, berdiri di pinggir jalan depan rumah orang kaya, jualan bakso seperti pengemis." Beberapa pelanggan yang sedang antre langsung membubarkan diri, merasa tidak enak hati. Alia menunduk, wajahnya merah padam menahan malu dan sedih. Tapi ia tetap diam. Tak sepatah kata pun dibalas. Tak berhenti di situ. Malamnya Raihan kembali melontarkan kemarahan yang sama. "Besok kamu tutup usaha itu, atau kamu keluar dari rumah ini." Alia menatap suaminya lama. Matanya basah, tapi tidak gemetar. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu dalam dirinya yang mengeras. Bukan kemarahan, tapi tekad. Ia tahu, ini bukan lagi tentang bakso. Ini tentang harga diri. Tentang pilihan untuk bertahan atau melepaskan. "Baik, Raihan. Kalau itu maumu, aku akan keluar." Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Alia mengepak barang-barangnya. Tak banyak yang ia bawa. Hanya pakaian secukupnya, tabungan pribadi yang sedikit, dan buku catatan kecil yang berisi resep-resep dan strategi bisnis sederhana yang ia susun sendiri. Ia menggulung celemeknya dengan hati-hati, seperti membungkus impian yang belum selesai. Raihan tidak keluar dari kamar. Bu Mirna hanya memandang dari balkon lantai 2 dengan wajah puas. Dengan langkah pelan namun mantap, Alia berjalan keluar dari rumah mewah itu. Rumah yang dulu ia pikir akan menjadi tempat ia membangun keluarga dan kebahagiaan. Ia tak menoleh ke belakang, karena ia tahu, mulai hari itu, kehidupannya akan berubah. Ia tidak tahu kemana akan pergi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena hinaan. Di halte bus kecil di ujung perumahan, Alia duduk sendirian, memandangi langit biru yang bersih. Di dadanya ada luka, tapi juga nyala kecil yang mulai tumbuh, nyala dari semangat yang tak akan padam. Langkah kaki Alia terasa berat saat turun dari bus kota yang membawanya jauh dari rumah mewahnya dulu. Ia hanya membawa satu koper dan tas jinjing berisi perlengkapan seadanya. Tak ada sanak saudara yang bisa ia datangi, tak ada teman dekat yang bisa ia andalkan. Semua pilihannya sekarang hanya dua, menyerah atau bertahan. Ia memilih bertahan.
Alia mengingat sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota, tempat ia dan Raihan dulu sempat tinggal saat awal menikah sebelum pindah ke rumah besar pemberian keluarga suaminya. Rumah itu kini dikontrakan ke orang lain, namun Alia memberanikan diri menanyakan apakah ruang belakang rumah itu bisa disewa, sekadar untuk tinggal sementara. Beruntung, pemilik rumah, Bu Yayah, seorang janda tua yang ramah, masih mengingatnya. "Kamu Alia kan? Aduh sayang, kamu kok sendirian? Mana suamimu?" Alia hanya tersenyum lemah. "Saya sudah tidak tinggal bersamanya, Bu. Kalau Ibu berkenan, bolehkah saya sewa ruang belakang? Saya cuma butuh tempat tidur sementara. Saya akan bayar, walau mungkin tidak banyak." Bu Yayah menatapnya lama, lalu mempersilakan Alia masuk. "Kamu bisa tinggal di sini tanpa bayar sebulan pertama. Anggap saja rezeki buat saya. Tapi setelah itu, kamu harus mulai mandiri, ya?" Mata Alia berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak." Hari-hari berikutnya, Alia menghabiskan waktunya dengan membuat ulang resep bakso warisan ayahnya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli bahan seadanya. Daging giling, tepung tapioka, bumbu-bumbu dasar. Ia membuat bakso dalam panci kecil di dapur bersama milik Bu Yayah, mencoba-coba hingga rasanya kembali seperti dulu. Setelah merasa yakin, ia mulai menjualnya secara kecil-kecilan. Awalnya dari mulut ke mulut, kepada tetangga sekitar, ibu-ibu pengajian, dan anak-anak sekolah. Ia membawa panci bakso dengan termos sederhana, berdiri di depan gang setiap sore, sambil menawarkan mangkuk demi mangkuk dengan senyum ramah dan suara lembut. "Ayo bakso Bu Alia, kuah gurih bakso urat asli." Pelanggan pertama datang karena penasaran, pelanggan kedua datang karena lapar. Tapi pelanggan ketiga dan seterusnya datang karena rasa. Mereka mulai merekomendasikan ke tetangga lain, dan nama bakso Bu Alia kembali menggema. Kali ini bukan di kompleks elite, tapi di hati masyarakat kecil yang lebih tulus menghargai usaha. Suatu sore, seorang pria paruh baya mendekati Alia. "Bu, saya dari aplikasi kuliner lokal namanya Kulineat. Kami bantu UMKM makanan masuk platform online. Tertarik, Bu?" Alia yang belum sepenuhnya paham dunia digital sempat ragu. Tapi ia teringat pada cita-cita almarhum ayahnya. Bakso kita harus dikenal orang banyak. Jangan cuma di kampung. Mimpi harus besar, meski dimulai dari kecil. Ia mengangguk. "Boleh, Pak. Saya tertarik. Tapi saya nggak terlalu ngerti teknologi." "Tenang, Bu. Nanti kami bantu daftarkan, fotokan menunya, dan ajarkan cara kelola pesanan online." Tak lama kemudian, bakso Bu Alia pun hadir di aplikasi pemesanan makanan online. Dan dari situlah lonjakan pesanan mulai terjadi. Anak muda yang doyan kulineran, pegawai kantoran yang sibuk, bahkan komunitas kampus sekitar mulai memesan baksonya. Dalam waktu 3 bulan, Alia berhasil mengumpulkan cukup modal untuk membeli gerobak baru, lengkap dengan spanduk berdesain menarik. Ia juga mempekerjakan satu asisten remaja tetangga yang membantunya melayani pelanggan saat ramai. Namun di balik semua pencapaian itu, Alia tak pernah benar-benar bisa melupakan luka dari masa lalunya. Setiap kali ia menyendiri di malam hari, duduk di ranjang sempit di kamar kontrakan, ia teringat wajah Raihan dan kata-kata tajam Bu Mirna yang dulu menamparnya. "Kamu cuma istri kampungan, memalukan." Kini, setiap mangkuk bakso yang ia sajikan bukan hanya berisi rasa dan bumbu, tapi juga semangat, air mata, dan harga diri yang tak ingin diinjak lagi. Ia tidak akan membalas dengan kemarahan, tapi dengan kesuksesan. Suatu malam, Alia mencatat pemasukan hariannya. Ia tersenyum kecil melihat angka-angka yang mulai stabil. Lalu ia membuka catatan kecilnya. Daftar impian yang dulu ia tulis saat duduk di teras rumah Raihan, sebelum semuanya hancur. Ia membacanya satu persatu. 1. Buka warung sendiri. 2. Buat menu khas dari resep keluarga. 3. Berdayakan ibu-ibu sekitar yang butuh pekerjaan. 4. Punya tempat makan kecil tapi nyaman. 5. Jadikan bakso ini terkenal, bukan karena murah, tapi karena berkualitas. Air matanya mengalir tanpa suara. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia belum sampai ke garis akhir, tapi ia tahu. Ia sedang berjalan di arah yang benar. 3 bulan setelah bakso Bu Alia terdaftar di aplikasi online, pesanan harian meningkat drastis. Alia yang dulunya hanya melayani 20 hingga 30 mangkuk per hari,
kini bisa menjual lebih dari 100 porsi dalam sehari. Ia tak lagi hanya berdiri di pinggir gang, melainkan sudah menyewa kios kecil di dekat taman kota, tempat strategis yang dilewati banyak orang setiap harinya. Kios itu sederhana, namun bersih dan rapi. Dindingnya dihiasi foto-foto pelanggan dan testimoni yang diambil dari aplikasi Kulineat. Di sisi kiri, ada etalase kecil berisi menu, bakso urat, bakso isi keju, dan menu baru, bakso goreng pedas khas Alia. Di sisi kanan, tempat pengambilan pesanan online yang kini menjadi 60% dari total pendapatan harian. Suatu siang yang sibuk, seorang wanita paruh baya datang dan memesan 1 porsi. Penampilannya sederhana namun berwibawa. Setelah makan, ia menghampiri Alia yang sedang menghitung stok di belakang. "Permisi Ibu Alia." Alia menoleh. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum. "Perkenalkan, saya Bu Rani. Saya pemilik salah satu jaringan restoran lokal, Dapoer Rasa. Saya sudah beberapa kali memesan bakso Ibu lewat aplikasi. Rasanya luar biasa. Tidak berlebihan, tapi penuh cita rasa. Saya penasaran siapa di baliknya, dan akhirnya saya datang langsung." Alia membungkuk sopan. "Wah, terima kasih sekali Bu. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Ini resep peninggalan almarhum ayah saya." Bu Rani duduk dan mengeluarkan kartu nama. "Saya sedang mencari mitra baru untuk lini makanan kaki 5 premium. Makanan khas rakyat, tapi dikemas modern. Saya tertarik untuk mengangkat bakso Bu Alia menjadi bagian dari lini itu. Tentu jika Ibu bersedia bermitra." Alia terdiam. Ia terkejut. "Bermitra Bu, maksudnya?" "Investasi. Saya akan bantu siapkan lokasi di pusat kota, renovasi tempat makan, branding, promosi, dan perluasan jaringan. Tapi Ibu tetap pemilik utama. Saya hanya ingin ikut mengembangkan saja." Seketika, dada Alia terasa sesak oleh perasaan haru yang mendalam. Ia menahan air mata, mengenang dirinya beberapa bulan lalu, ditendang dari rumah karena dianggap memalukan hanya karena menjual bakso. Kini, seorang pengusaha menawarkan investasi besar. Setelah diskusi panjang dan dengan hati-hati mempertimbangkan segala aspek, Alia menerima tawaran itu. Dalam waktu 2 bulan, restoran pertamanya dibuka di jantung kota. Bakso Bu Alia Signature. Dengan desain minimalis elegan dan konsep open kitchen, tempat itu segera viral di media sosial. Banyak food blogger datang, memberikan ulasan positif. Dalam seminggu, reservasi penuh. Namun, di balik kesuksesan itu, kabar dari masa lalu datang perlahan, lewat bisik-bisik tetangga lama, dan 1 pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Maaf kalau saya lancang Bu Alia. Saya mantan ART di rumah Ibu Mirna. Sekadar info, Ibu Mirna sakit parah. Raihan juga kehilangan pekerjaannya. Sejak Ibu pergi, rumah itu tidak pernah sama lagi." Alia membaca pesan itu berkali-kali. Ia tak merasakan kebencian, hanya ada sejenak hening yang menghantam batinnya. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk diam-diam melihat rumah lamanya. Ia mengenakan masker dan topi, berdiri di seberang jalan. Rumah itu tampak kusam, rumput liar merambat ke teras. Tidak ada suara, tidak ada mobil mewah di garasi. Seorang ART yang membawa belanjaan lewat memandang rumah itu lalu bergumam ke tetangganya. "Kasihannya, dulu sombong sekali. Sekarang mau minta tolong ke siapapun susah." Alia menghela napas panjang, lalu berbalik pergi. Suatu malam ia sedang mengecek laporan harian restoran ketika manajernya mengetuk pintu kantor. "Bu, ada seorang pelamar baru. Untuk posisi cleaning service malam. Tapi dia nggak bawa CV dan wajahnya seperti mengenal Ibu. Namanya Raihan." Alia membeku. "Raihan?" Manajer mengangguk. "Dia nggak tahu Ibu pemilik restoran ini. Dia pikir hanya restoran biasa. Tapi saya lihat berkas lamanya, dan mungkin Ibu ingin tahu dulu?" Alia menarik napas panjang. Suruh dia menunggu sebentar. Ia duduk, diam. Pikirannya berputar, hatinya kacau. Ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, kasihan, puas. Namun, satu hal yang pasti, hidup telah berputar, dan kini di tangan Alia ada kuasa penuh atas pilihannya sendiri. Ia berdiri, merapikan kerudungnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, ia akan kembali bertemu Raihan.
Bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik dari restoran yang nyaris ia hancurkan dengan cemoohan dulu. Ruang kantor kecil di lantai 2 restoran bakso Bu Alia Signature mendadak terasa sunyi. Padahal dari bawah, suara pelanggan masih riuh. Aroma kuah bakso dan gorengan harum masih menguar dari dapur terbuka, tapi di ruangan itu, waktu seperti berhenti. Alia berdiri di balik kaca bening yang menghadap ke ruang pelatihan karyawan. Ia melihat seorang pria duduk dengan punggung sedikit membungkuk, mengenakan kemeja lama yang warnanya mulai pudar. Rambutnya tak lagi rapi seperti dulu. Wajahnya kuyu. Dan sekalipun ia tampak sangat berbeda, Alia langsung mengenalinya. Raihan, lelaki yang dulu pernah bersumpah akan melindunginya seumur hidup. Lelaki yang tega mengusirnya hanya karena jualan bakso dianggap memalukan. Bu, apa perlu saya tolak saja? Tanya sang manajer pelan. Saya bisa cari orang lain. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu menggeleng. Tidak, saya akan menemuinya. Langkah kakinya terasa berat menuruni tangga. Hatinya menahan letupan emosi yang tidak bisa sepenuhnya ia namakan. Bukan marah, bukan sedih. Mungkin semacam campuran getir dan kelegaan. Karena akhirnya, semesta memberinya jawaban. Bahwa keadilan mungkin tidak selalu datang cepat, tapi ia selalu datang. Saat Raihan melihat Alia memasuki ruangan, ia langsung berdiri, wajahnya pucat. Alia? Alia menatapnya. Wajah itu masih sama, namun kini tak lagi menyimpan kuasa. Suara Raihan gemetar, seperti lelaki yang telah kehilangan segalanya. Jadi, ini tempat kamu? Alia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam, membiarkan Raihan berbicara, membiarkan keheningan menjadi pisau yang lebih tajam dari kata-kata. Aku nggak tahu kalau ini punyamu. Aku datang karena aku benar-benar butuh pekerjaan. Ibuku sakit keras sekarang. Rumah dijual. Aku sudah lamar kemana-mana, tapi Alia masih diam. Ia melihat tangan Raihan yang dulu selalu memegang kunci mobil kini, memegang map kusam berisi ijazah dan surat pengalaman kerja yang sudah usang. Aku minta maaf, Alia. Aku tahu aku jahat. Aku tolol. Aku hina kamu. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Kamu tahu nggak? Ucap Alia pelan. Nadanya tenang namun bergetar karena luka yang masih mengendap. Waktu kamu usir aku, kamu bilang jualan bakso bikin malu. Ibumu bilang aku mempermalukan keluarga kalian. Raihan menahan napas, tidak berani menatap Alia. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu. Lanjut Alia. Suaranya sedikit mengeras. Aku tidak pernah malu jualan bakso. Yang memalukan adalah menginjak harga diri orang lain, hanya karena mereka berjuang dengan cara yang sederhana. Raihan menunduk makin dalam. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku kehilangan semuanya, Alia. Semuanya, gumamnya. Dan aku pantas mendapatkannya. Alia menatap lelaki itu dengan campuran iba dan kekuatan yang telah ia bangun selama setahun penuh. Raihan, katanya pelan. Aku bukan lagi istrimu. Aku bukan lagi wanita yang kamu remehkan dulu. Tapi aku juga bukan orang yang akan membalas dengan kebencian. Ia menghela napas. Kalau kamu memang butuh pekerjaan, aku akan memberikannya. Tapi bukan karena aku kasihan. Aku memberimu kesempatan. Sama seperti aku memberi kesempatan ke semua orang yang ingin berubah. Raihan mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tercengang, tidak percaya. Tapi kamu tidak akan diperlakukan istimewa. Kamu akan memulai dari bawah. Cleaning service, shift malam, gaji standar, disiplin ketat. Siap? Raihan mengangguk cepat, air matanya masih membasahi pipi. Siap, Alia. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi, ujar Alia sebelum berbalik. Kamu tidak perlu memanggilku Alia lagi. Di restoran ini, semua karyawan memanggilku Bu Alia. Ia melangkah keluar, membiarkan Raihan berdiri sendiri dalam ruangan itu, terperangkap oleh rasa malu, rasa bersalah, dan kenyataan bahwa roda kehidupan benar-benar telah berputar. Malam itu, Alia pulang ke apartemennya yang sederhana tapi nyaman. Ia duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Di hadapannya, masa lalu dan masa kini berdiri berdampingan. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi hari itu, ia telah mengukir satu babak penting dalam hidupnya.
membuktikan bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah boleh ditukar dengan gengsi. Malam pertama, Raihan bekerja sebagai cleaning service di restoran bakso Bu Alia Signature, menjadi malam yang penuh dengan rasa malu dan penghakiman diri. Ia mengenakan seragam biru tua, menyapu lantai restoran yang dulu mungkin tidak akan pernah ia masuki, kecuali sebagai pelanggan atau pemilik. Tangannya gemetar saat pertama kali memegang pel. Ia tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar. Dulu, sepatunya menginjak karpet mahal. Kini, ia menyeka jejak-jejak kaki orang lain. Tapi ia diam. Menahan semua perasaan itu karena sadar. Ia sudah kehilangan segalanya. Dan kesempatan ini, betapa kecil dan hina di mata banyak orang, adalah satu-satunya yang tersisa. Alia tidak pernah memperlakukannya istimewa. Ia tetap tegas dan profesional. Setiap malam, ia turun mengecek area dapur dan ruang makan. Bila lantai masih sedikit lengket, ia tak segan menegur. "Besok malam saya nggak mau lihat lantai seperti ini lagi, Raihan," ucapnya datar suatu malam. "Ini bukan soal siapa kamu dulu. Tapi sekarang kamu adalah karyawan saya, dan semua karyawan harus disiplin." Raihan hanya bisa menunduk. "Baik, Bu." Perlahan, ia belajar. Ia tidak bisa lagi menyuruh siapa-siapa. Kini ia harus patuh pada arahan orang lain. Dan setiap kali melihat Alia berjalan melewatinya, anggun, percaya diri, tegas, hatinya serasa tertusuk. Wanita yang dulu ia rendahkan, telah berubah menjadi simbol kekuatan yang nyaris suci. Tak ada dendam di matanya, hanya ketegasan dan keadilan. Sementara itu, Alia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar memperluas usaha. Ia tidak ingin hanya menjadi pemilik restoran sukses. Ia ingin restorannya menjadi wadah yang memberdayakan perempuan. Ia mengingat masa-masa saat ia ditertawakan karena menjual bakso. Dan ia tahu, di luar sana, masih banyak wanita seperti dirinya, yang suaranya dibungkam, idenya dianggap remeh, usahanya ditertawakan. Ia pun mulai menggagas program dapur perempuan mandiri. Sebuah pelatihan gratis bagi para janda, ibu rumah tangga, dan perempuan korban KDRT yang ingin belajar memasak dan membuka usaha kuliner rumahan. "Kalau kita bisa buka satu jalan bagi mereka untuk hidup mandiri," kata Alia pada manajernya, "kita bukan hanya jualan makanan, kita sedang menyelamatkan harga diri seseorang." Program itu dimulai dari dapur belakang restorannya. Ia mengundang 5 perempuan pertama. Salah satunya adalah Rini, ibu 2 anak yang suaminya dipenjara karena narkoba. Lainnya adalah Lastri, yang diusir mertuanya karena tidak bisa memberi cucu. Setiap sore, sebelum jam operasional malam, dapur belakang dipakai untuk pelatihan. Alia sendiri yang menjadi mentor. Ia mengajari membuat bakso dari nol, menyusun menu, menghitung modal, hingga memotret makanan dengan HP untuk dijual online. Semua itu dilakukan bukan karena Alia ingin dipuji, tapi karena ia tahu betapa menyakitkannya hidup ketika tidak dianggap berarti. Raihan diam-diam memperhatikan semua itu dari kejauhan. Suatu malam, ia menemukan selembar selebaran pelatihan itu tertempel di papan pengumuman restoran. "Dapur perempuan mandiri, untuk perempuan yang ingin bangkit." Di bawahnya, tercantum nama Alia. Raihan membaca tulisan itu berkali-kali, seperti mencoba menelan kenyataan bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini membangun hidup orang lain selagi ia hanya bisa mengepel lantai. Malam itu, saat selesai kerja, ia duduk sendirian di ruang ganti, menggenggam seragam kerjanya. "Aku benar-benar sudah kalah," gumamnya lirih. "Tapi aku juga ingin berubah." Beberapa minggu kemudian, Alia memanggilnya ke kantor. Ia melihat Raihan yang kini lebih rapi, lebih sopan, lebih tekun. Tidak ada lagi sorot sombong di matanya. "Raihan," ucapnya pelan, "pekerjaanmu selama 2 minggu ini cukup baik. Saya bisa lihat kamu berusaha." Raihan menunduk hormat. "Terima kasih, Bu. Saya akan beri kamu kesempatan naik jadi petugas logistik dapur. Tapi tanggung jawabnya besar, dan tetap tidak ada perlakuan khusus." Raihan mengangguk. "Saya akan buktikan, Bu. Saya benar-benar ingin memperbaiki diri." Alia mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu luka lama tidak bisa hilang secepat itu. Tapi saat seseorang benar-benar berubah, maka keadilan bukan hanya soal balas dendam, tapi juga soal memberi ruang untuk bertumbuh. Di penghujung bulan, restoran Alia membuka cabang keduanya. Kali ini lebih besar,
dengan dapur pelatihan khusus yang diberi nama Ruang Mandiri Alia. Media lokal menulis berita. Dari bakso pinggir jalan ke restoran pemberdayaan perempuan. Kisah Alia yang menginspirasi. Alia hanya tersenyum kecil saat membaca artikel itu. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi berjalan dengan luka. Ia kini berjalan dengan tujuan. Hari itu, sebuah langkah baru dimulai. Restoran kedua milik Alia, Bakso Bu Alia Signature Cabang Plaza Sentral. Diresmikan dengan acara sederhana namun hangat. Bukan undangan selebritas atau pejabat yang hadir. Bukan juga wartawan dari media nasional. Tapi justru puluhan perempuan dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, janda muda, perempuan korban kekerasan, dan para pelaku UMKM, semua datang sebagai saksi keberhasilan seorang wanita yang pernah dihina karena hanya berjualan bakso di depan rumah. Alia berdiri di atas panggung kecil dengan mikrofon sederhana di tangan. Di belakangnya terpampang spanduk besar bertuliskan, "Mengistakani usaha kecil tidak pernah kecil bila dikerjakan dengan hati besar." Suara Alia bergetar namun mantap. Hari ini bukan tentang saya, tapi tentang kalian semua yang pernah diremehkan, yang pernah dipandang rendah, tapi memilih untuk bangkit. Kita adalah suara dari perjuangan. Kita bukan korban. Kita adalah pelaku perubahan. Tepuk tangan pecah. Suasana haru menyelimuti seluruh ruangan. Sementara itu, Raihan berdiri di barisan paling belakang. Ia tidak memakai seragam. Ia datang bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai penonton. Ia ingin tahu sejauh mana Alia telah melangkah. Dan saat menyaksikan mantan istrinya berdiri begitu gagah di hadapan banyak orang, matanya mulai memanas. Bukan karena cemburu, tapi karena penyesalan yang makin hari makin dalam. Raihan kini bekerja sebagai staf logistik dapur. Ia membantu menghitung kebutuhan bahan, mengantar stok antar cabang, dan sesekali membantu urusan dapur jika kekurangan staf. Ia tidak mengeluh, tidak juga protes, karena ia tahu kesempatan kedua adalah kemewahan yang tak semua orang dapatkan. Namun yang masih sulit ia hadapi adalah rasa bersalah, rasa malu, dan terutama, kenyataan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika dulu ia memilih untuk mendukung, bukan merendahkan. Suatu malam saat Alia sedang mengecek laporan stok, Raihan memberanikan diri mengetuk pintu kantor. Alia menoleh. "Ada apa?" Raihan masuk perlahan. Wajahnya serius, tapi ada ketulusan dalam tatapannya. "Saya tahu. Saya sudah bilang maaf, berkali-kali. Tapi hari ini saya nggak mau cuma minta maaf lagi," ucapnya pelan. Alia menutup buku laporan, menatapnya diam. "Saya cuma ingin bilang, saya bangga sama kamu. Dulu saya buta. Saya angkuh. Saya terlalu terikat pada gengsi dan omongan orang. Sekarang saya sadar, kamu jauh lebih besar dari apa yang dulu saya lihat." Suasana hening sejenak. Raihan melanjutkan. "Saya nggak minta kamu memaafkan semuanya, tapi kalau boleh, saya ingin jadi bagian kecil dari kebaikan yang sedang kamu bangun. Bukan karena saya mantan suamimu, tapi karena saya benar-benar ingin belajar menjadi orang yang lebih baik." Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap Raihan lama, mencoba membaca apakah ini hanya kata-kata, atau sudah benar-benar berubah menjadi tekad. "Aku sudah belajar satu hal," kata Alia akhirnya. "Orang bisa berubah. Tapi perubahan itu harus dibuktikan, bukan diminta pengakuannya." Raihan mengangguk. "Saya akan buktikan." Alia membuka buku catatannya lagi. "Kembali ke dapur. Besok pagi kamu ikut saya ke pelatihan gelombang ketiga. Kamu bantu logistik dan dokumentasi. Kita akan mulai ajarkan mereka cara membuat kuah bakso dari nol." Raihan menatap Alia, terkejut, tapi juga bersyukur. "Terima kasih, Bu. Program Dapur Perempuan Mandiri kini telah meluluskan lebih dari 30 perempuan. Sebagian dari mereka sudah mulai membuka usaha bakso rumahan, jajanan sekolah, bahkan catering kecil-kecilan. Alia menyediakan jaringan suplai bahan baku, desain branding, hingga promosi melalui akun media sosial restorannya. Suatu hari, seorang alumni dari pelatihan itu mengirim pesan yang membuat Alia terdiam lama. "Ain, Bu Alia, dulu saya mau bunuh diri karena tidak tahu harus bagaimana setelah ditinggal suami. Tapi sekarang saya bangga bisa menyekolahkan anak saya dari hasil jualan bakso. Terima kasih, karena sudah buat saya merasa layak lagi." Pesan itu membuat Alia menangis.
Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Sementara itu Raihan benar-benar berubah. Ia mulai belajar menyapa rekan kerja dengan ramah. Tidak lagi menghindar dari pekerjaan kasar. Ia bahkan beberapa kali membantu di dapur pelatihan tanpa diminta. Ia tidak pernah lagi bicara soal siapa dia dulu. Ia tidak pernah mencoba mengambil hati Alia. Ia hanya bekerja dan berusaha menjadi lebih baik. Hingga pada suatu malam, saat Alia melihatnya membantu salah satu ibu menyusun bahan pelatihan, ia tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang tidak penuh cinta seperti dulu, tapi penuh penghargaan atas perjalanan perubahan. Ia tahu, maaf tidak selalu harus diucapkan. Kadang cukup dengan menunjukkan bahwa kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Langit senja berwarna jingga keemasan saat Alia menerima surat resmi dari Dinas UMKM Kota. Surat itu memintanya menjadi pembicara utama dalam Forum Inspirasi Wirausaha Perempuan Nasional. Sebuah acara yang menghadirkan pelaku bisnis inspiratif dari seluruh Indonesia. Alia terdiam beberapa saat memandangi surat itu. Dulu, ia hanya perempuan yang berdiri di pinggir jalan menjajakan bakso dengan penuh harap agar bisa membantu keuangan rumah tangga. Kini ia diminta membagikan kisahnya sebagai inspirasi nasional. Bu, kami yakin cerita ibu akan menguatkan banyak perempuan lainnya, kata panitia yang menghubunginya lewat telepon. Alia tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rasa haru yang tidak mudah dijelaskan. Ia bukan hanya berhasil membuktikan dirinya, tapi juga membantu puluhan perempuan lain untuk berani bermimpi. Sementara di sudut kota lainnya, Raihan tengah duduk di sebuah ruang tunggu rumah sakit. Wajahnya lelah, mata sembab. Di ruangan dalam, ibunya terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu pernapasan. Kanker rahim stadium lanjut. Penyakit itu datang diam-diam, dan dalam waktu singkat, menghantam keras tubuh dan hidup sang ibu. Wanita yang dulu bersikeras bahwa harga diri keluarga adalah segalanya, bahwa menantu seperti Alia tidak layak membawa nama baik mereka, kini ia terbaring dalam diam. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi gengsi. Raihan menggenggam tangan ibunya. Bu, kenapa nggak pernah cerita? Kenapa baru sekarang aku tahu? Ibunya membuka mata dengan lemah. Bibirnya kering dan pucat. Aku malu, Han, bisiknya. Malu. Setelah dulu mengusir perempuan yang paling tulus. Air mata Raihan jatuh. Ia tak sanggup menjawab. Selama beberapa hari, Raihan merawat ibunya dengan bantuan seadanya. Biaya rumah sakit sangat besar, dan meski Alia kini adalah atasannya, Raihan menolak meminta bantuannya. Namun keadaan makin buruk. Kanker menyebar. Dokter menyarankan operasi segera, atau setidaknya perawatan intensif di rumah sakit swasta dengan fasilitas yang lebih lengkap. Raihan termenung di tangga rumah sakit. Uangnya tidak cukup. Tidak ada keluarga yang mau menolong. Dulu mereka sombong, sekarang mereka sendiri-sendiri. Sore itu, setelah menimbang lama, ia mengetuk kantor Alia di restoran cabang pusat. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab. Alia menoleh dari layar laptopnya. Ada apa, Raihan? Raihan diam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. Aku butuh bantuan. Di malam itu juga, Alia mendatangi rumah sakit. Ia melihat langsung kondisi mantan mertuanya. Wanita yang dulu mencaci dirinya karena menjual bakso, kini hanya bisa memandangnya dengan mata penuh permohonan. Alia, suara ibu Raihan sangat pelan. Maafkan aku. Alia mendekat. Ia duduk di tepi ranjang. Ia menggenggam tangan wanita tua itu. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu, ucapnya pelan. Tapi, luka yang ibu torehkan membuat saya jadi kuat. Dan sekarang, saya ingin jadi perempuan yang tidak hanya kuat, tapi juga penuh kasih. Wanita itu menangis. Raihan berdiri di sudut, menyaksikan semua itu. Dalam hati, ia tahu. Hanya Alia yang bisa membuat ibunya pergi dengan tenang, atau hidup dengan harapan. Beberapa hari kemudian, Alia secara diam-diam menanggung biaya operasi sang ibu. Ia tidak pernah menyebutkan ke publik. Bahkan di hadapan Raihan pun, ia tidak mencari pujian. Ia hanya meninggalkan sebuah amplop di meja logistik restoran, bertuliskan, karena kita semua berhak diberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk hidup, tapi juga untuk berubah. Setelah operasi, kondisi ibu Raihan perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk, berbicara lebih lancar, bahkan meminta bertemu Alia lagi. Di hari itu mereka duduk bersama di taman rumah sakit. Udara sejuk dan suasana tenang. Alia,
ucap wanita itu dengan suara lebih stabil. Saya tidak akan pernah bisa menebus apa yang sudah saya lakukan. Tapi, terima kasih karena kamu tetap jadi manusia, bahkan ketika saya memperlakukanmu seperti bukan manusia. Alia tersenyum. Manusia diuji bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa luka bisa jadi kekuatan. Mereka berdua terdiam. Dalam hening ada pengampunan yang tidak terucap, tapi terasa. Raihan menyaksikan semua itu dari jauh. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu, apalagi hati Alia. Tapi ia tahu satu hal. Jika ada seseorang yang pantas ia kagumi sampai akhir hayatnya, itu adalah Alia. Bukan karena kecantikannya, tapi karena keteguhan hatinya. Gedung pertemuan di pusat kota tampak megah sore itu. Spanduk besar bertuliskan, KAN Forum Nasional Wirausaha Perempuan Indonesia, Perempuan Bangkit, Negeri Kuat. Terpampang di depan pintu utama. Di dalam, ratusan peserta dari berbagai daerah sudah duduk rapi, menanti sesi utama yang akan dimulai. Di antara nama-nama besar yang tercetak di daftar pembicara, salah satunya menarik perhatian. Alia Ramadhani, founder Bakso Bu Alia, dan program Dapur Mandiri. Saat namanya dipanggil, Alia naik ke atas panggung dengan langkah tegap. Ia tidak lagi mengenakan das terlusuh seperti dulu, melainkan setelan sederhana berwarna krem yang memancarkan keanggunan dan ketegasan. Senyumnya hangat, namun sorot matanya tetap teduh seperti dulu saat ia menyapa pelanggan pertamanya di depan pagar rumah. Ia membuka pidatonya dengan suara mantap. Saya bukan berasal dari keluarga pengusaha. Saya juga bukan lulusan luar negeri. Saya hanya perempuan biasa yang dulu pernah ditertawakan karena berjualan bakso di depan rumah. Tapi dari sana saya belajar bahwa rasa malu bukan datang dari pekerjaan yang halal, melainkan dari menyerah pada cemoohan. Hadirin mulai terdiam, menyimak dengan saksama. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya mengenal Alia dari media sosial, kini menyaksikan langsung kekuatan batinnya. Alia melanjutkan, dulu saya dibuang karena dianggap memalukan. Tapi sekarang, saya ingin jadi tempat bagi perempuan lain yang pernah merasa tidak dihargai. Karena ketika satu pintu ditutup, bukan berarti hidup selesai. Mungkin Tuhan sedang mengarahkan kita ke gerbang yang lebih besar. Suara tepuk tangan menggema. Beberapa peserta terlihat menitikkan air mata. Dan di barisan paling belakang, berdiri seorang pria yang kini memilih berdiri dalam diam, Raihan. Usai acara, banyak peserta mengerubungi Alia, meminta foto, tanda tangan, bahkan konsultasi usaha. Namun yang paling menyentuh adalah ketika seorang ibu muda dengan bayi di gendongan menghampirinya. Bu Alia, katanya, suara bergetar. Saya dari desa kecil di Sulawesi. Saya korban KDRT, tapi saya tetap hidup karena terinspirasi dari kisah ibu. Saya mulai jualan cilok dari rumah, dan sekarang bisa menyekolahkan 2 anak saya. Terima kasih, Bu. Alia merangkul perempuan itu dengan hangat. Bukan karena saya, tapi karena kamu memilih untuk terus melangkah. Dan itu yang luar biasa. Sementara itu, di kantor pusat restoran milik Alia, Raihan memulai peran barunya, bukan hanya sebagai staf logistik, tapi juga sebagai fasilitator pelatihan pria pendamping UMKM. Program baru yang digagas Alia ini diberi nama, An Laki-Laki yang Mendukung. Tujuannya sederhana, mengedukasi para suami dan ayah agar menjadi penopang, bukan penghalang, bagi para perempuan yang ingin mandiri. Di hari pertama pelatihan, Raihan berdiri di depan belasan pria. Tangan gemetar, suara gugup. Tapi perlahan, ia mulai bercerita. Saya di sini bukan sebagai mantan suami dari pendiri restoran ini, katanya. Saya di sini sebagai mantan laki-laki yang salah, yang pernah merasa harga diri akan hilang jika istri lebih unggul. Tapi ternyata, harga diri saya justru tumbuh ketika saya belajar untuk mendukung, bukan mengatur. Para peserta menunduk. Beberapa mengangguk perlahan. Kata-kata Raihan bukan hanya datang dari teori, tapi dari luka yang telah berubah jadi pelajaran hidup. Suatu malam, Alia dan Raihan bertemu di dapur pusat pelatihan. Mereka menyortir bahan baku pelatihan besok. Alia membuka suara lebih dulu. Aku lihat kamu mulai mengisi pelatihan pendamping pria. Bagus. Raihan tersenyum singkat. Aku cuma berusaha memperbaiki apa yang dulu kubiarkan rusak. Dan kamu melakukannya dengan baik, jawab Alia.
Kita semua punya masa lalu, tapi tidak semua orang berani bertanggung jawab atasnya. Raihan menatap Alia. Kamu benar-benar berubah. Alia tertawa kecil. Bukan berubah, Ray. Aku hanya kembali menjadi diriku sendiri, yang dulu hilang karena terlalu ingin menyenangkan orang lain. Henning mengisi ruang, tapi itu bukan keheningan yang canggung. Justru terasa nyaman, seperti dua orang yang akhirnya berdamai, bukan untuk kembali, tapi untuk menutup luka dengan hormat. Malam itu Alia menulis di jurnal pribadinya. Dulu aku mencintainya karena aku ingin disayangi. Kini aku bisa memaafkannya karena aku sudah menyayangi diriku sendiri. Waktu terus berjalan. Restoran milik Alia kini memiliki 4 cabang. Program pelatihannya telah mencetak lebih dari 200 alumni perempuan tangguh. Media mulai menyebutnya sebagai Sri Kandi Bakso Indonesia. Sementara Raihan, yang dulu hidup dalam bayang-bayang kesombongan, kini menjadi penggerak kecil dalam perubahan besar. Ia belajar bahwa menjadi laki-laki bukan soal kuasa, tapi soal keberanian untuk mendukung. Langit pagi terlihat cerah ketika Alia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ia akan terbang ke Singapura untuk menghadiri AMBAU Asia Women Entrepreneur Summit, sebuah forum bergengsi tingkat regional. Alia adalah satu-satunya perwakilan Indonesia dalam sesi khusus Women Who Rise from the Ground. Di tangannya, tiket pesawat dan paspor tergenggam erat. Namun sebelum melewati imigrasi, seorang staf restoran menghampirinya, menyerahkan sebuah surat dengan tulisan tangan. Dari Raihan. Alia sempat ragu untuk membacanya. Tapi kemudian ia duduk di salah satu kursi tunggu dan membuka amplop sederhana itu. Alia, hari ini aku menulis bukan untuk mengemis kembali, atau berharap waktu diputar ulang, tapi hanya untuk menyampaikan satu hal. Terima kasih. Dan terima kasih karena dulu kamu tidak memaki saat aku menghancurkan hidupmu. Terima kasih karena tetap manusiawi, bahkan saat kamu punya kesempatan membalas. Aku menyesal, tapi lebih dari itu aku malu, karena butuh kehilangan kamu untuk sadar apa arti memiliki. Aku akan keluar dari pelatihan minggu depan. Aku ingin pindah ke luar kota, mulai dari awal. Aku tidak tahu bisa jadi siapa, tapi aku ingin jadi versi yang lebih baik dari diriku, karena kamu pernah percaya aku bisa jadi itu. Selamat atas undangannya ke Singapura. Kamu pantas dapat panggung itu. Dunia harus tahu, perempuan seperti kamu bukan hanya pejuang, tapi pemimpin. Lan Raihan. Alia menutup surat itu pelan. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya tersenyum, sebuah senyum yang mengisyaratkan penerimaan. Akhirnya, bisiknya lirih. Dia juga belajar berdamai dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, di Singapura, ruangan konferensi tampak megah. Delegasi dari berbagai negara hadir dalam balutan busana khas masing-masing. Saat Alia berdiri di panggung, ia disambut tepuk tangan panjang. MC memperkenalkannya dengan kalimat, "From a street-side food seller to a culinary empire owner, her story is one of resilience, forgiveness, and quiet revolution." Alia memulai pidatonya dengan bahasa Inggris yang fasih namun sederhana. "I don't stand here because I am strong. I stand here because I was broken. Again and again, but refused to stay down. And in every fall I found a new way to rise." Ia bercerita tentang bagaimana ia dibuang karena dianggap memalukan. Tentang bakso yang pernah menjadi bahan hinaan, kini menjadi ikon bisnis kuliner. Tentang pernikahan yang kandas, namun tidak mematahkan semangatnya untuk membangun masa depan. "My greatest revenge is not success, it's healing. And my biggest triumph is not wealth, but peace." Tepuk tangan bergemuruh. Di barisan penonton, beberapa wanita mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak hanya melihat pengusaha, tapi seorang penyintas yang mampu membuktikan bahwa maaf bukan kelemahan, tapi kekuatan paling luhur. Setelah acara, seorang jurnalis dari Korea Selatan mewawancarai Alia. "Ms. Alia, what kept you going? What made you not give up?" Alia tersenyum tenang. "Because I realized I don't need people to lift me up. I just need to stop letting them pull me down." Sementara itu, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Raihan memulai hidup barunya. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil dan bekerja sebagai relawan program sosial yang mendampingi istri-istri buruh tani mengembangkan usaha makanan rumahan. Ia mengajarkan dasar pemasaran, mendampingi mereka membuka toko daring, dan menyusun laporan keuangan. Setiap kali ia menyaksikan para perempuan itu tersenyum saat dagangannya laku,
ia merasa seperti sedang menebus kesalahan masa lalu. Tidak, hidupnya tidak mewah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa berguna. Bukan karena kuasa, tapi karena kebermanfaatan. Di Jakarta, Alia menerima pesan WhatsApp dari salah satu staf. Bu, Raihan sudah benar-benar resign. Kami semua terharu saat perpisahan. Dia titip pesan, jangan lupakan cerita yang membentuk kita, walau tidak semua perlu kembali ke masa lalu. Alia membaca pesan itu di ruang kerjanya yang lapang. Di dinding, terdapat foto kecil dirinya saat pertama kali jualan bakso, berdiri di depan gerobak tua. Dan di bawahnya, terpampang logo restoran yang kini menjadi jaringan nasional. Dapur Alia. Ia menyimpan ponsel, lalu menatap keluar jendela. Hidup telah membawanya jauh. Tapi yang paling ia syukuri, bukan karena kesuksesan itu sendiri, melainkan karena ia tidak membiarkan luka mengubahnya menjadi seseorang yang penuh dendam. Ia tetap Alia, yang lembut namun tegas, yang sederhana tapi kuat, yang pernah disingkirkan, namun kini jadi panutan. Dan yang paling penting, ia adalah perempuan yang berhasil membuktikan bahwa cinta sejati dimulai saat kita belajar mencintai diri sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Alia pertama kali membuka pintu kecil warung baksonya. Kini, ia duduk di atas panggung sebuah aula besar bertema putih emas, memimpin acara peresmian Akademi Kuliner Perempuan Dapur. Alia sebuah lembaga pelatihan gratis bagi perempuan prasejahtera yang ingin membangun usaha mandiri di bidang makanan. Di hadapannya, duduk puluhan lulusan angkatan pertama. Sebagian besar adalah ibu rumah tangga, janda, dan perempuan korban kekerasan domestik. Semua berdiri di depan gerobak dan booth kecil hasil rancangan mereka sendiri. Mereka bukan hanya belajar memasak, tetapi juga diajarkan keuangan, pemasaran digital, dan kepercayaan diri. Di tengah-tengah keramaian, Alia menyapa salah satu alumni bernama Risti, seorang ibu muda dengan 2 anak yang kini menjual sate taichan dengan omzet belasan juta per bulan. Bu, saya dulu hampir bunuh diri, kata Risti lirih. Tapi gara-gara lihat ibu di TV, saya bangkit. Sekarang anak-anak saya bisa sekolah. Saya bisa hidup tanpa takut. Alia menggenggam tangan perempuan itu. Risti, kamu sendiri yang menyelamatkan hidupmu. Saya hanya memperlihatkan pintu. Kamu yang memilih untuk melangkah masuk. Saat malam turun, Alia berdiri di balkon rumahnya. Rumah baru yang dibelinya dengan hasil jerih payahnya. Bukan rumah mewah, tapi hangat dan penuh cinta. Tak ada kesunyian, hanya ketenangan. Tak ada lagi suara-suara yang mencela, hanya keheningan yang membebaskan. Di dalam, terdapat ruangan khusus yang ia jadikan perpustakaan kecil. Dindingnya dihiasi potret perjalanan hidup. Dari foto dirinya saat jualan bakso, sertifikat penghargaan, hingga lukisan tangan seorang anak yatim yang ia asuh. Gambar seorang wanita dengan sayap besar. Di meja, terdapat buku harian yang selalu ia tulis setiap malam. Hari itu ia menulis, aku pernah diremehkan karena menjual bakso. Tapi dari bakso, aku menemukan harga diriku. Dulu aku dicintai karena dianggap lemah lembut. Kini aku berdiri karena mencintai diriku sendiri dalam kuat dan luka. Inilah warisanku. Bukan hanya restoran, tapi harapan. Di tempat lain, Raihan kini bekerja sebagai pelatih tetap di sebuah yayasan sosial di Solo. Ia tidak kaya, tidak juga terkenal. Tapi ia menemukan makna baru dalam hidup. Membantu laki-laki belajar menjadi pendamping, bukan penguasa. Ia mengisi kelas kecil tentang maskulinitas sehat dan menjadi kakak pembina bagi anak-anak lelaki yatim. Dalam sebuah pelatihan, seorang peserta bertanya, Kak Raihan, apa alasan paling besar kakak berubah? Ia tersenyum kecil. Karena aku pernah kehilangan seseorang yang seharusnya aku jaga. Dan karena itu, aku ingin menjadi laki-laki yang tidak akan disesali oleh orang-orang yang mempercayainya. Waktu terus berjalan. Dapur Alia kini bukan sekadar bisnis, melainkan gerakan sosial. Setiap gerai restoran menyisihkan sebagian keuntungan untuk membiayai pendidikan anak-anak yatim, perempuan korban kekerasan, dan program pelatihan usaha kecil. Setiap produk bakso instan yang mereka kirim ke luar negeri dilabeli satu kalimat, "Gender dari tangan perempuan Indonesia untuk dunia yang lebih kuat." Alia tidak lagi mengejar validasi. Ia tak butuh pembuktian. Ia hanya ingin hidup dengan makna,
dan membagikan makna itu ke sebanyak mungkin jiwa yang sempat meragukan diri sendiri. Suatu sore, ia diwawancarai oleh seorang mahasiswi jurnalistik. "Bu Alia," tanya gadis itu, "kalau ibu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin ibu ubah?" Alia menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia tersenyum lembut, lalu menjawab, "Tidak ada. Bahkan luka pun, saya peluk. Karena dari sanalah saya belajar menjadi saya yang hari ini. Bukan sempurna, tapi utuh." Di penutup babak hidupnya, Alia tidak berakhir dalam istana megah atau pelaminan baru. Ia berakhir dalam pelukan kebermanfaatan, dalam jalan yang ia bangun sendiri, batu demi batu, dari runtuhan yang dulu pernah dijatuhkan padanya. Dan saat ia menatap gadis-gadis muda yang kini belajar di akademinya, ia tahu satu hal pasti. Kisahnya mungkin sudah selesai ditulis, tapi warisannya akan terus hidup dalam setiap perempuan yang memilih untuk bangkit, bukan mengalah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh status sosial, harta, atau pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika dunia mengukur nilai kita, berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan atau penampilan luar yang kita miliki, Alia membuktikan bahwa kekuatan sejati justru lahir dari dalam, dari keberanian untuk tetap berdiri meski direndahkan, dari tekad untuk melangkah meski ditinggalkan, dan dari cinta pada diri sendiri yang tidak tergoyahkan oleh hinaan ataupun penolakan. Alia adalah simbol bahwa perempuan bukan hanya pendamping, tapi pemimpin. Bahwa kesabaran bukan kelemahan, dan bahwa pengampunan bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa seseorang telah tumbuh lebih tinggi dari rasa sakitnya. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan orang yang sedang berjuang dari bawah. Sebab bisa jadi suatu hari, merekalah yang berdiri paling tinggi. Bukan karena ingin menginjak orang lain, tapi karena mereka tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa sandaran dan tetap memilih untuk tidak menjatuhkan siapapun di jalan mereka menuju puncak. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.